Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 41 Jakarta, kelas 12-3 kelompok 1. Di sini kami ingin mewawancarai Kak Febri Prapaskarino dan pertanyaan pertama akan ditanya oleh Nanda. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kakak aku ingin memperkenalkan teman-teman aku dulu nih. Dari samping ini ada Izinkan nama saya Farah Kamalin Bawa. aku Ananda Putri, Kak. Aku Muhammad Syafiq Rafif. Saya Gisa Syamir. Aku Aditya ini. Nah, kemudian Nah, Kak, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama dari aku. Kita langsung masuk aja ke dalam pertanyaan yang pertama ya, itu dari aku. Nah, Kak, kita kan udah baca bukunya, terus nyari-nyari info tentang kakak dari Google, LinkedIn. Nah, aku tuh ngebaca kalau kakak menjadi pembina KIR JU selama 11 tahun dan juga sebagai pembina KIR di SMAN 15 Jakarta. Nah, aku pengen tahu nih Kak, gimana sih cara kakak mau organisasi KIR JU itu selama 11 tahun lamanya hingga si buku ini terbit? Halo Nanda dan teman-teman, salam kenal. Ya, perkenalan dulu kali ya. Saya Febri Prapaskarino. Nah, pertanyaan dari teman-teman saya jawab satu-satu. Untuk yang pertama, tentang dari mulai saya di Kirju ya sampai sekarang itu berapa lama dan bagaimana prosesnya dan sampai bisa ada karya yang bisa disebut buku kumpulan penelitian ya dari teman-teman siswa KIR di Jakarta Utara gitu. Jadi prosesnya memang pertama kalau di Kirju saya memang dari sama seperti kalian di zaman sekolah saya sebagai siswa sekolah di ekskul KIR, kemudian lulus sekolah gabung jadi alumni KIR di Jakarta Utara. Selama sekolahnya juga tadi aktif sebagai anggota dan sekaligus pengurus di KIR Jakarta Utara sampai akhirnya di tahun 2019 saya dikasih kesempatan untuk pimpin KIR wilayah Jakarta Utara sampai 2024 kemarin. Jadi kurang lebih kalau di kepembinaannya itu saya sudah jadi pembina KIR Jakarta Utara itu 5 tahun. Kemudian total dari 11 tahun itu ya di luar 5 tahun kemarin ya seperti biasanya jadi alumni aktif aja gitu dan sebelumnya ya jadi siswa sekolah KIR gitu. Nah, sebetulnya untuk buku yang rilis terakhir itu buku yang berjudul Exploring Frontiers Research Insights from Youth Scientific Group in North Jakarta ya. Jadi maksudnya adalah buku yang akan menjelajahi batas dan di situ terdiri dari insight atau wawasan-wawasan yang muncul dari penelitian-penelitian siswa Jakarta Utara. Itu buah dari hasil kompetisi penelitian remaja, di mana kompetisi penelitian remaja ini adalah program perdana dari kelompok ilmiah remaja Jakarta Utara setelah melihat adanya kebutuhan akan kompetisi dari siswa-siswa di Jakarta Utara untuk lomba penelitian. Jadi kita buatkan itu karena 5 tahun terakhir sejak 2019 sampai 2024 ini program kompetisi di Jakarta Utara khusus penelitian itu sementara vakum. Terakhir itu di 2019 untuk kategori atau untuk cabang lomba
karya ilmiah remaja yang biasanya diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Biasanya mereka akan mengadakan kegiatan setiap setahun sekali di tingkat wilayah. Setiap tahunnya dari Jakarta Utara mengadakan kegiatan ini, dan nanti peserta yang mewakili dan menang di tingkat wilayah akan lanjut ke Provinsi DKI Jakarta, dan itu cuma berakhir di 2019. Lalu 5 tahun ini kemana saja gitu kan, karena LKIR yang sudah saya jelaskan tadi di versi penyelenggaraan pemerintah ditiadakan, mungkin karena efek COVID sampai pasca COVID itu belum normal keadaannya gitu, belum dipulihkan kembali program-program yang berjalan sebelumnya. Jadi Kirju juga mungkin hanya terpaku gitu atau bergantung sama program pemerintah, karena melihat di Kirju sendiri juga kebutuhan akan lomba itu ada terus, karena kan setiap tahun sekolah juga ekskul kirnya tetap jalan gitu. Makanya banyak yang mempertanyakan kapan lomba gitu kan. Makanya di 2024 kemarin saya dan tim berinisiatif untuk membuat kompetisi pengganti, sebetulnya bisa dibilang begitu, tidak mengatasnamakan atau tidak support juga by pemerintah seperti Sudinpora ataupun Sudin Pendidikan gitu. Ini berdiri sendiri bernama Kompetisi Penelitian Remaja. Selanjutnya pertanyaan kedua, saya mau nanya, selama kakak berkarya di bidang karya tulis, apa pendapat kakak terhadap karya anak bangsa tersebut? Di dalam buku tersebut sebenarnya mensummary atau meringkas karya-karya teman-teman yang kita anggap sebetulnya sudah lebih dari cukup untuk bisa disajikan atau bisa dibilang sumber atau referensi ya, sebagai referensi untuk pembaca-pembaca yang lain yang memiliki minat yang sama di bidang penelitian. Saya pikir bisa dijadikan referensi untuk ke-6 karya ini gitu. Nah, jadi ke-6 karya ini juga melalui proses kurasi atau proses evaluasi yang ketat, di mana ini kan karya-karyanya yang memang dikhususkan dari hasil pemenang kompetisi penelitian remaja 2024 yang Kirju selenggarakan kemarin 2023 itu di tahun pertamanya. Jadi saya dengan proses kurang lebih ada 1 bulan, sebetulnya 1 bulan sudah termasuk mengkumpulkan data-data dari teman-teman pemenang. Mereka bersedia, mereka menyambut baik untuk ikut serta dalam risetnya itu bisa dibukukan. Artinya mereka bersedia untuk dikoreksi, diminta masukan, direvisi kembali karyanya gitu supaya lebih enak dibacanya gitu. Nah, 1 bulan itu saya mengumpulkan data ke teman-teman sekolah, kemudian juga dari teman-teman sekolah merubah formatnya karena biasanya mereka itu buat karya tulis ilmiah yang full bab 1 sampai bab 5 kan, memang sajiannya itu bentuk karya tulis ilmiah, tapi kalau di dalam buku itu bentuknya sudah lebih kepada ringkasan yang memang nggak perlu sampai intinya detail-detail dari bab per bab gitu, tapi seperti cara orang melihat suatu bacaan itu seperti cara bercerita gitu si penulisnya gitu. Jadi kalau ada istilah monograf, nah kurang lebih seperti itu, dibuat angle-nya diubah jadi bentuk monograf gitu, enggak spesifik mengikuti keteraturan dari sistematika karya tulis ilmiah. Jadi bentuknya seperti menulis dengan cara storytelling gitu.
Nah itu juga kan proses perubahan itu benar-benar drastis ya, dari yang mereka biasanya buat versi KTI bab 1 sampai bab 5 itu diubah angle-nya habis-habisan sampai menyerupai seperti cara orang storytelling gitu, bercerita. Biar apa? Biar sebetulnya kalau orang awam pengen baca udah nangkep gitu maksudnya gitu. Kita nggak perlu orang yang harus punya kepakaran di bidangnya untuk paham itu, tapi kayak orang pengen tahu berita, dia cuma baca koran gitu kan, dia tahu oh ini loh masalahnya, ini loh kronologinya gitu-gitu gitu. Jadi emang dikhususkan ke pembaca dari kalangan manapun, tapi tidak dibuat kesannya seperti harus melihat tulisan yang terlalu akademik gitu. Tapi tulisannya tulisan biasa, cuma isinya tetap isi yang dari penelitiannya teman-teman di buku itu gitu, di penelitiannya mereka gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya untuk proses penyusunannya. Oke, lanjut dari saya ingin bertanya, dari kita semua pasti sering kali menemukan kalimat yaitu literasi Indonesia kita itu cenderung lemah atau kurang karena kurangnya minat membaca. Nah, dari kakak sendiri, apakah punya saran atau motivasi bagi kita semua sebagai pelajar untuk menentukan pentingnya literasi? Hidup di zaman yang kebanjiran informasi terus gitu loh, bukan kekurangan informasi. Kalau dulu belum ada gadget, belum ada internet, informasi itu masih susah didapatkan gitu, dan mungkin kebenarannya itu pun nggak cepat gitu. Ketika ada suatu bukti atau fakta, prosesnya lama gitu untuk mendapatkan data-data tersebut gitu. Itu dulu keadaannya gitu. Nah, bedanya sekarang karena kebanyakan informasi, ini yang harus kita harus kita waspadai seharusnya gitu, karena dengan bermodalkan cuma bisa baca doang belum tentu kita bisa mengerti informasi itu beneran mengandung kebenaran atau memang mengandung kekeliruan misalnya gitu. Misunderstanding atau misinformasi gitu kan, misinformation gitu. Jadi kemampuan kita untuk memilah-milah informasi ini yang saya pikir di situ level literasi kita diuji gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar orang tahu berita. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat ada dari semua pemenang, apakah ada produk yang sudah diperjualbelikan? Kalau saya lihat sekilas mungkin belum sampai ke sana ya, belum sampai bisa diperjualbelikan, karena memang mungkin prosesnya panjang dan memang ya tidak sesederhana itu. Tapi konsepnya di sini lebih kepada teman-teman memang kalau mau mencari tahu lebih detail di buku itu, ya lebih baik langsung hubungi penelitinya, artinya hubungi siswa terkait yang memang melaksanakan penelitian tersebut. Karena di buku itu kan ada informasi dari kontaknya si pelatih ya, mentornya dengan siswanya. Nah, bisa tanya-tanya lebih detail terkait penelitiannya gitu, seperti apa proses penelitiannya dan hasil akhirnya, apakah itu berbentuk produk, sampel penelitian, prototipe atau solusi yang ditawarkan biasanya gitu. Kalau bentuk penelitiannya sosial gitu kan. Nah, itu saya belum bisa simpulkan atau tidak bisa jawab karena memang bukan saya yang meneliti, tapi teman-teman itu kan, teman-teman pemenang kompetisi penelitian remaja gitu. Di sini juga ada pertanyaan kelima dari buku tersebut. Menurut kakak, apa yang menjadi kesulitan dalam karya ini? Saya lihat dari sudut pandang
yang melakukan mungkin ya, walaupun saya nggak melakukan gitu, maksudnya mewakili teman-teman yang menuliskan itu pasti ada dong kesulitannya gitu. Ya bayangkan aja mereka sampai bisa jadi pemenang, ya itu nggak melalui proses yang gampang gitu. Mereka juga pasti adalah struggle-strugglenya gitu kan. Mulai dari dia bisa menyesuaikan format penulisan yang diharuskan gitu, bisa menaikkan kualitas penelitian dia gitu sesuai standarnya para juri gitu, bisa menjawab penelitian itu dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan data-datanya gitu. Itu kan prosesnya juga nggak gampang gitu, pasti ada kesulitan-kesulitan itu, dan mereka ya lalui itu dengan proses yang panjang, karena memang kompetisi penelitian remaja itu kalau teman-teman nanti luangkan waktu lihat timelinenya di Instagram kelompok ilmiah remaja Jakarta Utara, di KIR Jakarta Utara itu memang panjang banget timelinenya gitu, proses-proses yang harus dilaluin, dan saya pikir itu nggak gampang. Nah, jadi balik lagi, kalau mau tanya sulitnya di mana, seperti apa dan bagaimana, ada kontaknya di dalam buku itu ke teman-teman terkait yang mau dicari tahu. Misalnya mereka dalam melakukan penelitian apa, menentukan metode seperti apa, membuat latar belakang penelitiannya bagaimana, menentukan kesimpulan, menganalisa hasil, ya tanya aja gitu ke teman-teman yang ada di dalam buku tersebut, karena kontaknya ada di sana gitu. Pertanyaan terakhir, ketika kakak menyusun atau menentukan ke-6 karya tersebut dan menjadikan sebuah buku, kira-kira berapa durasi hari sih untuk kakak menjadikan karya tersebut menjadi sebuah buku? Sekian pertanyaan dari kami kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.